Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Michi, selamat pagi. Sehatkah di sana? Pagi Bang Hari, alhamdulillah sehat. Ya, kelihatan kok. Wajah-wajah sehat Ya. itu cerah gitu. Ya. Beda sama wajah Bang Halis. Ya, Suram aja ya. Kurang cerah. berpikir aja ya. Nah, berpikir aja. Kapan Ya, selesai? ya. Dari atas hidung berpikir deh, tapi kalau ke bawah ketawa aja deh kan gitu. Oh gitu. Gitu ya. Iya, Hebat iya. juga tuh. Otak sama mulut ya. Jadi kalau kita lihat Bang, perjalanan akhir-akhir ini kita ada beberapa topik yang serius dan cukup diminati ya. Mulai dari kita bicara tentang durian dengan Uco, kita bicara tentang ekoenzim dengan Batara, kemudian kita bicara dengan Rizaldi Siagian, Di Tobing. juga dengan Jerry Tobing ya. Kemarin kita bicara dengan Sukirman. Terasa agak serius. Kok kita bicara tentang kejadian di luar diri kita. Jadi aku kemarin bicara sama Misi. Misi, mari kita bicara tentang kejadian yang ada di dalam kiri kita masing-masing lah. Mari kita bicara apa sebenarnya kita ini. Asik ngeliat orang aja gak pernah kita lihat diri kita. Karena kata orang Bang, kita itu masih bercakap dengan orang lain. Ini kelemahan manusia. Dia terus bicara dengan orang lain, tapi tidak pernah bicara dengan dirinya sendiri. Padahal berdialog dengan diri sendiri itu kan penting. Untuk kita mengetahui siapa diri kita, di mana state of mind kita. Jadi aku bilang begini ya. Mulai dari cerita pendek aja lah ya sedikit. Aku sering membuat kadang-kadang di Facebook itu karena aku tahu banyak orang suka bicara cinta. Aku buatlah soal cinta. Daripada aku bicara politik, aku bicara cinta. Itu satu perasaan yang sakral menurut aku. Iya. Tapi nanti ada kawan-kawan itu yang suisi aku. Apa dia bilang? Lupum kau, lupa umur, udah tua. Udahlah. Ingat cucu, ingat umur katanya. Berdoa aja lah katanya. Seakan-akan mencintai itu atau bicara masalah cinta itu ada satu masalah yang tabu buat kita yang udah usianya di atas 60 ini. Jadi aku tanya Mami, salahkah aku cintai atau terasa ada rasa suka gitu? Dosa enggak? Aku rasa enggak dosa ya. Ya, jadi katanya cinta itu nggak pandang usia dan bukan hanya boleh terjadi pada anak-anak muda dan dewasa muda saja. Mulai dari kecil sampai besar sampai tua itu tetap ada. Tapi yang menjadi masalah adalah culture kita, lingkungan kita yang tidak membiarkan kita, mungkin bukan hanya culture kita saja, tapi mungkin lingkungan dan yang lain-lain pantas nggak pantas untuk bisa mengekspresikannya sebagaimana anak muda. Jadi tentu saja ada perbedaan-perbedaan. Kalau soal jatuh cinta itu nggak harus muda, tua pun, punya pasangan pun bisa ya fall in love dengan orang lain ya, orang sekitar, atau mungkin ada perasaan mulai dari kagum, suka. Dan mungkin kalau serius, biasanya ini beda. Kalau misalnya masih muda, biasanya dia superficial, lebih dangkal. Kalau udah tua, biasanya malah lebih dalam lagi kan penerimaan kekurangan-kekurangan yang ada. Jadi sebenarnya bisa macam-macam jauh dan cukup dalam. Yang pasti adalah jatuh cinta tidak hanya punya untuk orang muda saja. Segala usia juga boleh. Nggak ada batasan. Roma Irama selalu bilang begini. Ya. Hidup tanpa cinta itu serupa dengan taman tanpa bunga. Ya, Kapan dia ngomong itu Bang? Waktu dia masih muda. Itulah nyanyi ya lagu. Lagu itu kan menjadikan suatu ungkapan. Apakah itu untuk orang tua, anak muda atau apakah itu kan ada satu lagu Andy William. Wise men say only full rasin. Ya kan? But I can falling in love with you. Ya kan? Jadi kalau kita tuh atau ada kita ambil L is for the way you look. Ya. Oh, the only one I see. We is very extraordinary. It's even more than anyone that you adore. Nah, kan itu dia kan. Jadi kalau kita bicara soal cinta itu tak bisa kita bilang apa. Lagu pun sudah menggambarkan persoalan itu. Seperti apa yang dibilang Michi tadi itu kan. Tak ada tua, tak ada muda. Ya kan? Karena di dalam hati itu selalu mekar. Taman-taman buat manusia itu. Itu kata saya tentang cinta. Ya. Tadi lirik yang abang ambil pertama tadi. Ya, itu bagus sekali. Wise men say only fools rush in.
Jadi Ya. orang bijak mengatakan bahwa ini hanya kebodohan yang keluar, yang Ya. cinta begitu. Tapi ada juga bilang kan love is a man is splendid thing. Yang paling indah di dunia itu adalah cinta gitu. Nah, jadi tergantung. Ada orang kadang-kadang dia sembunyikan perasaan itu. Ya misalnya dalam status-status yang sudah kita bicara barangkali lebih cocok karena kita ini lansia. Kita bicara cinta di tengah para lansia lah. Apakah cinta itu masih boleh muncul di usia lansia ini? Karena seakan-akan ada barrier, ada larangan, tidak pantas kalau jatuh cinta pada usia segini. Sekarang kita coba menyorotnya sebegini, Ri. Ya, cinta bagi orang tua yang lansia, katakan begitu, yang masih punya pasangan, dengan cinta orang lansia yang tidak punya pasangan. Jadi, bagaimana kita memandang cintanya di situ, kan begitu? Jadi kalau kita memandang kalau orang yang berpasangan dengan yang masih punya pasangan, itu kan masih mungkin rasa cintanya itu kan beda dengan apa kan? Kan begitu ya, Michi ya. Ada perbedaan lah di situ ya kan. Kalau saya lihat gitu kan gitu. Apakah orang yang sudah tua ini akan turun menjadi puppy love atau cinta masih kembali kepada cinta monyet? Kan ini kan ada sesuatu yang barangkali apa ya bagi katakan orang yang sudah tidak punya pasangan gitu ya. Nah, pada saat dia jatuh cinta, apakah dia akan kembali kepada puppy love, model-model anak muda? Jadi beda ya, karena mungkin waktu masih muda yang paling diutamakan adalah ya tadi tampilan sesaat physically. Bukan ya udah senior kita nggak mikir fisik ya, tapi mungkin mereka pasti mungkin cari yang orangnya oke, fisiknya oke, kemudian yang popularitas tinggi, yang seperti itu. Ya. Kemudian dengan sejalan dengan bertambahnya umur, usia, lain lagi. Mungkin ada yang mengejar, ini tergantung lagi ngapain, mungkin materi, jabatan, kedudukan, mungkin dia cari orang-orang yang berpengaruh, bereputasi. Udah beda lagi mungkin seleranya. Nah, pada saat mungkin usianya sudah semakin senior, baik yang tua dan yang muda mungkin pingin kenyamanannya nanti bagaimana bisa sampai di akhir hayat kepinginnya. Jadi mungkin yang lebih bisa selalu memberikan ketenangan, kemudian bisa diajak ngobrol, ya kira-kira yang seperti itu. Jadi beda, jadi, ada perbedaan. Dapat saya tangkap barangkali kalau anak muda atau generasi muda yang relatif ini masih dengan emosional ya gitu ya. Ya. Jadi gini Bang, aku kalau boleh kasih tahu gini, memang agak beda ya cinta anak muda dan cinta kita yang sudah dewasa. Jadi tadi menarik juga statementnya Michi, artinya dan sekarang persoalannya kan sikap orang di sekitar kita terhadap perilaku kita, ya kan gitu Michi. Jadi saya lihatnya begini, ini pengalaman diri ya. Saya kadang-kadang suka menghayal pada saat masih muda dulu, masih jadi penyiar atau masih SMA lah terutama. Jadi intinya gini, karena mungkin zaman itu kan belum begitu pengalaman. Jadi segala sesuatu terjadi itu the first pertama gitu. Itu kesannya luar biasa. Itu dia. Jadi misalnya genggaman tangan. Aku pernah tuh sampai hari ini teringat aku lagi duduk, tangan aku di kursi itu tuh datang cewek itu megang tanganku. Sampai hari ini aku teringat sentuhan begitu saja luar biasa. Orang rumah ada dekat kau nggak dia? Oh dia udah tahu lah. Oke. Karena sebelum nikah kita baberkan, kita siapa. Karena takutnya nanti begitu ketemu, apalagi waktu pulang ke kampung ke Medan, menceritakan itu supaya dia. Tapi sempat juga dia sambil bawa mimpi katanya. Artinya nggak kebayang separah ini katanya, memang udah tahu tapi nggak kebayang separah ini. Oke, jadi pengalaman-pengalaman pertama itu yang luar biasa, yang sulit terlupakan gitu. Nah, meranjak usia lanjut apalagi sudah sampai tua seperti ini, apalagi bicara tentang seksual, dan itu kan sudah merupakan hal yang biasa, apalagi sudah menikah. Rasa itu sudah tidak sama, jauh berbeda. Makanya berubahlah motivasi cinta itu gitu loh, yang kayak Michi bilang tadi. Apakah dia nanti misalnya ingin bersama dengan orang itu, ada motif lain di sana, misalnya ingin berlindung, kan gitu kan? Misalnya ada perempuan udah ini ya kepengen berlindung lah, cari suami yang mapan dan lain sebagainya. Nah, bahkan kadang-kadang laki-laki juga begitu, aku kepengen ada yang ngerawat. Nah, tapi banyak juga yang gagal di ujung. Saya sering perhatikan itu. Begitu dia sakit parah ditinggalin sama perempuan itu. Nah, gitu kan? Atau si laki-laki ini karena uangnya banyak, dapat yang lain lagi, dia tinggalin itu. Yaitu kesetiaan juga ada di sana. Tapi ada yang terutama yang dia itu memang sudah single parent ya, sudah berpisah, ketemu seperti itu sama-sama ini, itu langgeng. Banyak juga yang seperti itu. Artinya memang motifnya ke sana,
kepada saling melindungi, saling memenuhi kebutuhan masing-masing. Tapi kalau si Isari tadi bisa memposting kayak gitu gini, ada satu bukan stigma ya, apa artinya? Kalau bercinta itu kan ada satu penilaian menurut aku itu agak negatif di dalam norma-norma agama, karena pacaran selalu dikait-kaitkan kepada perbuatan-perbuatan yang mendekati zina misalnya. Ini kan jelek ya secara umum ya. Nah, nggak usah kita bicara cinta hari ini gitu ya. Aku itu masih bicara bisnis saja, diingatkan sama teman-temanku misalnya di masjid. Masih bicara itu, Pak Idrus, gitu kan? Artinya ini udah saat kita bicara untuk pulang ke kampung yang satunya lagi gitu loh. Artinya udah harus persiapkan itu, bukan ini yang dikejar. Apalagi yang bicara cinta, yang dalam tanda petik tadi ya, itu nalurinya sangat rendah itu kalau bicara cinta. Sementara yang lain saja bicara tentang bisnis, hobi, itu aja sudah mereka bilang apa tidak bisa diganti, sekarang lebih banyak berzikir, seperti itu. Jadi ada pengalaman kemarin yang lucu itu apa? Kau kenal lah orangnya. Aku kan baru nangkap burung, ada burung lepas, aku pancing dapat, aku masukkan ke kandang, aku upload. Ada yang komentar, apakah tidak lebih baik Adinda burungnya dilepas ke alam saja? Karena Tuhan menciptakan burung-burung itu, hewan-hewan itu untuk menghiasi alam. Coba. Sampai ke tingkat itu loh sekarang ini dibicarakan gitu loh. Ya, jadi jauh ini gambar yang aku kasih tahu. Tapi kalau cinta, aku nggak bisa pungkiri, aku masih ada itu. Yeah. Walaupun apa ini, Isari apalagi ya, dia perlu pendamping mungkin itu apa. Tapi motifnya pendamping itu yang seperti aku ceritakan tadi, walau alam disawab. Artinya, apakah dia kepengen misalnya untuk yang ngurusin dia? Karena ada seorang anak datang ke aku pada saat itu bertanya, pas acara konseling. Dia bilang bapaknya udah meninggal, kemudian disediakan orang yang ngurus bapaknya perempuan. Kemudian bapaknya jatuh cinta sama perempuan itu. Dia protes. Dia datang ke saya itu, aku bilang gini, kan saya bisa urus bapak saya. Kenapa dia sampai harus begitu? Bilang kau bisa urus, tapi tidak semuanya bisa kau urus. Tidak semuanya bisa kau penuhi kebutuhan bapakmu. Gitu. Ada hal-hal yang itu tidak bisa gitu. Itu sangat privacy di dia aja, nggak bisa kau penuhi itu gitu. Nah, jadi hal-hal seperti itu, bilang kalau Isari sih yang penting, walaupun dia punya anak yang ngurus dia luar biasa, aku lihat sekarang. Kalau sering bersama itu, lama-lama timbul rasa simpati, rasa sayang, ya, timbullah itu bergilir itu. Ya mula-mula suka dulu, ya suka itu kemudian like, kemudian kita need, kita butuh dia, oke? Nah, kita sayang, habis sayang, cinta, sampai situ masih wajar. Orang Jawa bilang, Wicing Trisno jalanan Suko Kulino. Itulah mau aku ngomongin tadi. Jadi ketemu tiap hari akan mengakibatkan cinta. Tapi kalau cinta saja oke. Selanjutnya cinta itu mau merit. Baru timbullah posesif, segala macam cemburu keluar. Dan itu bisa merusak. Tidak hanya berdua, orang lain juga kena. Nah, jadi batasnya itu usahakan. If you fall in love, just fall in love. Don't think about married. Karena married itu you create another problem. Kawin itu problem baru lagi. Tidak menyelesaikan masalah. Itu malah menambah masalah. Betulkah begitu, Meci? Nah, tergantung lagi di sudut pandangnya tadi. Ada sudut pandang yang kayak Bang Idrus katakan. Nah, tadi kan kalau misalnya fall in love, terus kemudian diikuti dengan berbagai aktivitas plus-plus yang dikatakan nanti lebih mendekat ke zina. Kalau yang dikatakan Bang Idrus tadi, kalau emang mau ajaklah merit, jadi bisa ibadah ya. Betul. Ya, dan nilai plusnya. Itulah pembenaran dari sekelompok orang yang memang mengatasnamakan ya begitu. Ini ibadah sama Allah nih jadi bisa berapa kali lipat kalau misalnya ada pasangan. Nah, kira-kira yang seperti itu. Ya. Tergantung pandangan kita sih sebenarnya. Ya, motivasinya ya Michi ya. Motifnya apa? Kayak tadi misalnya cuma hanya untuk melepaskan hasrat birahi aja atau seksual saja ya ngapain aku pusing-pusing ngurusin dia mau makan daging jangan beli kambing beli aja satenya ya kan ada istilah seperti itu perlu pertimbangan besar. Aku punya orang tua kawan lah, orang tua kawan itu umurnya 69.